Oke, ah, selamat pagi, siang, sore, petang, menjelang malam. Saya Dias Fatur Rahman dengan NIM 31223159. Di sini saya akan mempresentasikan mempresentasikan eh, proposal bisnis dengan usaha pupukin aja sebagai syarat untuk memenuhi tugas UAS dari materi atau MK e-commerce dengan dosen pengampu Ibu Sri Wulandari. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Sebelum itu saya akan share screen dulu ya. Share screen. Oke. Oke, teman-teman. Saya akan langsung mempresentasikan pupukin aja proposal usaha bisnis dengan tema pupukin aja sebagai bentuk nutrisi tepat untuk bumi bagi pecinta tanaman atau yang suka berkebun di halaman rumahnya, maka saya akan menyajikan pupukin aja. Oke, next. Nah, ini untuk pemberitahuan our tim kita, tim Trimurti dalam pembentukan pupukin aja. Yang pertama ada Ahmad Habibi sebagai manajer operasional. Lalu yang kedua ada Fadila Ramadhani sebagai manajer keuangan. Dan yang ketiga saya sendiri Dias Fathur Rahman sebagai manajer pemasaran. Oke, Oke, di sini pendahuluan dulu ya untuk mengenal apa sih itu pupukin aja gitu. Jadi pupuk eh, secara global di dunia pertanian atau dunia perkebunan bagi yang gemar berkebun, bertani atau dan sejenisnya, banyak pupuk yang beredar di masyarakat itu pupuk yang berbahan kimia atau sintetik yang mana dapat diproduksi melalui pengolahan limbah. Ya. Maka dari itu untuk memunculkan solusi agar tanaman eh, atau kondisi tanah lebih subur gitu, kita hadirkan pupuk organik dengan pupukin aja gitu. Jadi pupukin aja juga diharapkan dapat menjadi solusi inovatif dalam pengelolaan limbah dan menyediakan pupuk ramah lingkungan sekaligus berkontribusi pada pertanian berkelanjutan dan ketahanan pangan seperti itu. Selanjutnya kita sajikan produk yang kita buat. Di sini kita ada dua produk, pupuk cair dan pupuk padat. Pupuk cair itu yang sebelah sini dan pupuk padat. Ya, ini pupuk padatnya. Jadi produk kami juga dibuat dari bahan-bahan alami organik gitu seperti daun kering dan saya sisa-sisa sayuran, terus limbah-limbah dan segala limbah yang berbau organik. Oke. Nah, di sini bahan-bahan produk kita itu terdiri dari beberapa bahan. Yang pertama, sisa dapur seperti kulit bawang, sisa-sisa sayuran, cabai, cabai-cabai yang tidak terpakai, terus palawija yang tidak terpakai gitu. Kita salah satu bahannya gitu. Dan yang kedua daun-daun kering. Daun kering ini banyak sekali ya. Jadi untuk mengurangi apa namanya sampah juga gitu. Daun-daun kering ini bisa kita apa namanya dijadikan bahan untuk produk kita, produk pupukin aja. Ada sekam, daun-daun hijau, dan satu lagi ini M4. Jadi M4 ini untuk eh, mempercepat pembusukan dari bahan-bahan organik itu, yang mana nantinya bisa menghasilkan pupuk gitu ya, hasilnya gitu. Apa bahan M4 ini untuk pelapukan saja, pembusukan, untuk mempercepat pembusukan. Nah, ini ada juga proses produksi ya, bagaimana kita memproduksi pupukin aja dari bahan-bahan yang sudah disebutkan tadi.
Jadi campuran bahan-bahan akan dijadikan satu dalam wadah yang disediakan, kemudian dilakukan pengecekan selama 3 hari sekali dan pupuk bisa digunakan 2 atau 3 minggu setelah bahan-bahan dicampur, lalu diberi bahan M4 itu, kita bisa menunggu. eh, jadi pengecekan 3 hari sekali itu untuk mengecek apakah kondisi pupuk itu bagus atau tidak gitu ya kan, untuk mengecek kualitasnya juga. Jadi setelah kita menunggu selama proses pembusukan itu antara 2 sampai 3 minggu atau 1 bulan gitu untuk untuk memaksimalkan memaksimalkan apa namanya pupuknya gitu. Nah, ini bisa dilihat, ini kita bahan yang di atas ini bahan-bahannya, bahan-bahan pupuk organiknya dikumpulkan dijadi satu, lalu kita campur aduk supaya merata, lalu kita eh, apa namanya berikan M4 itu. Nah, jadi selama proses pembusukan itu 2 sampai 3 minggu itu, maka di dalam sini terjadi pembusukan, yang mana hasilnya nanti bisa dijadikan pupuk padat. Dan ini yang di bawah sini itu akan menghasilkan pupuk cair atau yang bisa disebut air lindi. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita beralih ke segmen pasar kita. Segmen pasar dari pupukin aja tentunya dari lebih utamanya ke petani gitu ya. Maksudnya petani kan untuk mempercepat penyuburan tanaman gitu. Jadi petani ini masih secara umum, jadi kita masih bisa dikategorikan lagi gitu ke lebih bawah, ke lebih kecil, ke apa ya, seperti orang yang suka berkebun di rumah gitu, perusahaan agribisnis dan koperasi tani. Nah, jadi kita bisa menyuplai pupuk-pupuk tadi yang, atau lebih tepatnya pupukin aja ke koperasi tani gitu, ya kan. Ini salah satu segmen pasar kita gitu. Dan satu lagi nih komunitas urban urban farming dan penghobi tanaman. Jadi yang saya bilang tadi, bagi penggemar yang suka menanam palawija di kebun rumahnya, bisa menggunakan pupukin aja untuk menyuburkan tanaman, memperbagus tanah gitu, untuk menjaga kesuburan tanah itu, lembaga pendidikan dan pelatihan petani. Itu salah satu segmen pasar kita. Beralih ke analisis SWOT atau SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, and Threat. Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari pupukin aja. Jadi kekuatannya itu, kekuatan dari pupukin aja. Yang pertama tentunya pupukin aja menggunakan bahan-bahan organik. Jadi untuk lebih unggul lah daripada apa namanya pupuk-pupuk yang lain yang berbau kimia gitu. Edukasi dan pendampingan. Jadi kita juga kadang melakukan edukasi ke sekolah gitu. Sekolah-sekolah untuk mengedukasi para siswa bagaimana cara pembuatan pembuatan pupuk organik, bagaimana manfaat pupuk organik ketimbang pupuk-pupuk kimia gitu. Harga yang kompetitif, jadi harga pupuk kin aja juga termasuk ramah di kantong gitu. Ramah di kantong dari dua dua jenis pupuk itu. Produk yang relatif aman tentu, yang namanya produk organik relatif aman untuk dipakai. Terus akan tetapi ada kelemahannya nih. Di samping kita memiliki kekuatan, tapi ada kelemahannya juga. Ketersediaan bahan baku. Nah, tentunya kita harus mengumpulkan bahan-bahan baku yang saya sebutkan tadi untuk mendapatkan eh, kuantitas yang banyak dari bahan-bahan baku ini, kita eh, agak sulit aja, dia harus mengumpulkan. Jadi untuk produksi besar-besaran kita belum bisa gitu. Jaringan distribusi yang sedikit, ediko pasar yang masih terbatas. Tapi di samping kelemahan, kita memiliki peluang juga gitu yang tinggi. Jadi ada di situ dukungan program pemerintah. Jadi pemerintah juga gencar-gencarnya untuk para tani, menghimbau para tani dan penggemar tanaman itu untuk menggunakan pupuk yang berbau organik daripada yang berbau kimia.
kesadaran konsumen, potensi pasar, peluang untuk mengembangkan produksi dan diversifikasi. Di samping itu ada juga ancamannya gitu, pesaing yang ketat. Tentu banyaknya produk atau produsen yang menciptakan pupuk organik gitu. Jadi kita termasuknya agak terlambat gitu ya daripada mereka-mereka yang sudah memulainya sudah lama gitu sebelum kita. Sensitivitas harga pasar, resiko perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah, tantangan dalam membangun kepercayaan konsumen. Tentunya produk pupukin aja baru muncul dan mungkin kepercayaan mereka terhadap produk kita itu sedikit kurang daripada mereka-mereka yang sudah membuat produk sebelum kita, terkhusus produk pupuk organik. Oke, beralih kita dari analisis SWOT ya, atau SWOT, kita beralih analisis model kanvas. Gitu. Jadi kita melakukan dua analisis. Yang pertama analisis SWOT, SWOT, dan sekarang analisis model kanvas. Segmen pelanggan kita seperti yang sudah disebutkan tadi, petani, komunitas tanaman, atau petani, sekolah pertanian. Nah, ini dia nilai yang ditawarkan produk dari limbah yang aman untuk tanah, membantu kurangi sampah. Salah satunya untuk lebih tepatnya kita membantu mengurangi sampah-sampah organik gitu daripada dibiarkan membusuk, walaupun memang apa namanya dibiarkan itu pupuk organik dibiarkan gitu maaf, bahan-bahan organik itu seperti sayur bekas atau segala macam yang berbau organik dibiarkan memang akan menjadi yang apa namanya kesuburan tanah gitu di tempat pembuangan itu, akan tetapi lebih alangkah bagusnya gitu kita olah jadi lebih bermanfaat gitu salurannya langsung ke petani, media sosial untuk menjangkau konsumen, toko tani, dan komunitas gitu. Komunitasnya agar mereka tahu bahwasanya kita mempunyai produk pupukin aja. Hubungan pelanggan. Dari hubungan pelanggan ini kita edukasi langsung seperti tadi di sekolah-sekolah gitu. Untuk sekarang masih ada satu sekolah yang kita apa gandeng terus untuk melakukan edukasi gitu. Sumber pendapatan jual pupuk padat dan pupuk cair tentu sumber daya utama limbah organik, alat produksi, tenaga kerja mungkin masih kita sendiri, kita bertiga yang mengolah gitu. Terus kegiatan utama kita itu pengumpulan limbah organik untuk membuat untuk membuat produk pupukin aja ini gitu ya, produksi pupuk, kemasan, jual, dan edukasi. Nah, mitra utamanya itu komunitas tani, toko tani, pemerintah, lembaga pendidikan. Untuk struktur apa revenue cost-nya, struktur biayanya, beli alat, bahan, kemasan, transportasi, dan promosi. Ini rencana biaya awal pendapatan gitu ya. Itu kita dari bertiga kita kolektif dari masing-masing 100.000 gitu ya untuk membuat produk pupuk aja. Ini oke, kita sudahi pembahasan pembahasan mengenai produk pupukin aja. Kita lanjut ke kesimpulan apa kita akan menyimpulkan produk kita pupukin aja gitu. Pupukin aja merupakan solusi inovatif dan berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan limbah organik sekaligus menyediakan alternatif pupuk yang ramah lingkungan bagi tani. Dengan mengolah limbah rumah tangga, pasar dan pertanian menjadi kompos padat dan cair. Itu intinya. Jadi kita berfokus untuk mengolah limbah limbah organik untuk dijadikan pupuk padat dan cair. Untuk apa nama kita komersilkan. Selain kita mendapatkan profit dari komersil tersebut, kita juga dapat apa namanya mengurangi produk maaf mengurangi limbah-limbah organik yang kebanyakan ini apa namanya tidak terolah dengan baik gitu. Nah, mungkin itu saja kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Dan ini ada apa namanya lampiran-lampiran gitu ya, lampiran
eh, dari Pupukin aja. Di sini ada beberapa yang kita apa namanya sampaikan ya kepada masyarakat, dan ada beberapa ini lampiran ini eh, kostum customer gitu, customer Pupukin aja. Kita lihat di sini ada Pak Habibie ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari produk Pupukin aja. Jika Anda tertarik untuk mencoba produk kami, bisa hubungi nomor ini dan toko, atau bisa langsung mengunjungi tempat Pupukin aja di Kaujon Baru RT 1 RW 13 di Serang. Seperti itu. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.